Oke, halo semua, kembali lagi di Adiredo Vlog. Kali ini kita kedatangan Nissan March. Nissan March ini kalau dilihat dari kejauhan ini mobilnya kesannya seperti mobil cewek, unyu. Jadi bentuknya membulat gitu kan. Jadi kalau cowok yang keker atau yang kelihatan maco itu kalau naik kayak gini tuh kayaknya minder. Saya pakai kayak gini bukan ini ya, bukan pencitraan, tapi tadi karena habis ini bongkar-bongkar Ducati Panigale di garasi. Ada nanti ini kan kerjaan Ducati Panigale. Nanti kita cek bareng-bareng. Nah, kali ini kita punya Nissan March yang varian mesin 1,2 atau Nissan March 12. Jadi kalau untuk Nissan March ini akan ada dua varian mesin, yang 12 sama yang 15. Nah, yang 12 ini platform mesinnya sama-sama digunakan oleh Datsun Go. Kemudian yang varian 1,5 digunakan Livina sama Evalia. Ini mobilnya kecil. Jadi kalau untuk kebutuhan misalkan kamu tinggal di pemukiman padat, di perkotaan atau yang masuk gang-gang kayak gitu, cocok sekali pakai ini. Ini bantingannya enak sekali. Terus karena radius putarnya kecil, jadi untuk selap-selip di gang-gang atau di kemacetan ini enak banget. Oke, kalau dari depan Nissan March ini dibekali dengan lampu yang masih halogen ya. Masih halogen, belum model proyektor. Terus untuk fog lamp juga belum ada. Untuk fog lamp yang varian MT sama AT yang belum XS itu belum ada. Kayaknya XS belum ada juga kayaknya. Untuk ban menggunakan ring 15 sama dengan Nissan Livina, cuman beda ketebalan sama ketinggian. Nah, untuk pengereman depan dilengkapi dengan cakram. Kalau belakang ya jelas pakai drum atau drum. Nah, kalau untuk bagian spion jadi masih manual. Ini untuk semua varian, walaupun varian yang manual, otomatis sama XS itu sama. Yuk deket bang. Nah, ada sedikit kesamaan kalau menurut saya itu masalah. Saya kebetulan juga punya Nissan Livina. Ini bagian ini dudukan sok depan atau bal sok depan ini biasanya ini karatan kayak gini. Nggak tahu ini Nissannya gimana ini. Ini kalau misalnya kita nyuci atau habis buat hujan-hujanan, itu biasanya airnya nggak mau keluar. Airnya nggak mau kabur. Jadi masih ini ngendon di sini. Jadi bisa kalau nggak dikeringkan itu bisa menyebabkan karat. Makanya kalau setiap saya pakai keluar misalnya pas hujan atau pas lagi nyuci, setelah nyuci itu langsung saya keringkan pakai kanebo itu, lap kering. Pokoknya dibikin kering atau setelahnya nanti dikucurin oli dikit. Nah, untuk mesin yang varian 1,2 ini memutarkan tenaga sebesar 75 horsepower. Ya, kalau dibandingkan dengan kompetitornya misalkan Honda Brio itu masih, kalau untuk tenaga masih kalah. Honda Brio itu mencapai 90-an kalau nggak salah itu. Kemudian kalau untuk keiritan, mungkin kalau kelas 1,2, mesin 1,2 itu mungkin ya beda-beda tipis ya. Seperti Ayla, Kia, terus Honda Brio. Ini kan kebetulan kalau di atas kertas itu konsumsi bahan bakar 1 liter bisa untuk kalau dalam kota 10 sampai 15. Tapi kalau untuk keluar kota diklaim sampai bisa mencapai 20 km per liter. Jadi terkenal memang kalau mesin-mesin kecil kayak gini untuk dalam kota, untuk commuting, untuk kerja, misalkan berangkat kerja, pulang kerja, itu cocok karena ngirit. Dan itu tadi bisa nyelap-nyelip di kemacetan atau di tengah pemukiman penduduk yang padat. Oke, kita kembali atau kita lihat ke kabin. Dimensi kabin di Nissan March ini kalau untuk posisi kaki memang untuk penumpang dan sopir ini terlihat sempit ya, cuman bisa diatur maju mundur. Wah, kalau dimundurkan mentok ini lumayan lega. Pengaturan jok ini masih manual jelas. Kalau untuk setir udah ada dilengkapi dengan airbag. Untuk penumpang juga ada. Terus
setir juga ada tilt steering, cuman belum teleskopik. Belum teleskopik. Kalau untuk pengaturan AC, kalau untuk varian ini masih menggunakan tombol-tombol atau putaran seperti kompor gas. Terus ada defogger di belakang. Nah, anehnya kalau ini dilengkapi dengan defogger. Kalau mobil Livina saya itu yang varian SV itu malah belum ada defoggernya, harus pasang sendiri. Kalau untuk head unit ini bukan bawaan, ini udah diganti. Untuk mesin yang kecil atau 1000 cc sampai 1200 itu yang 3 silinder itu mesinnya kasar, getarannya lebih kuat. Ini getaran mesinnya itu lebih kuat atau lebih lebih terasa daripada yang mesin yang cc gede atau yang misalkan 1500. Ya mesinnya kayak gini, suaranya khas mesin 3 silinder. Kita matiin. Kemudian kompartemen ini terbilang kecil ya, kecil. Walaupun di sini ada penyimpanan lagi kecil juga. Terus, oh ini ada juga lah. Nah, berarti ada 3 tempat penyimpanan di bagian dashboard. Ini kalau untuk Honda Brio mungkin nggak lengkap ini ya, nggak sebanyak ini untuk tempat penyimpanan. Ini paling cuma di bawah itu Honda Brio itu. Ya, di sini tempat naruh minuman, botol minuman. Nah, ini juga ada tempat ngecas atau power outlet, ada 2, dikasih 2 di bagian sini, bagian bawah kompartemen atas, sama di bagian dekat tempat menyimpan minuman ini. Ada 2. Di belakang nggak ada. Ada tachometer, speedo, kemudian odometer yang masih monokrom. Terus ini udah ada power window, ini kan, auto lock, lampu masih bolam, nih, belum LED, tapi ini ada ini bagian sendiri-sendiri. Ini bagian penumpang ada sendiri, bagian sopir ada sendiri, bagian tengah atau semua ada sendiri juga. Kalau untuk tengah nggak ada lampu ya. Kabin tengah adanya di depan aja. Kemudian spion masih model lama, belum ada. Oh ini ada pengaturan ding. Untuk mobil Nissan March ini pasaran, kalau secondnya ini tahun 2015 kemarin dapat sekitar harga 80 jutaan. Ini kalau untuk harga masih terbilang murah dibandingkan Agya sama Ayla. Agya Ayla itu tahun-tahun segitu itu masih sekitar 90-an ya. Nah, kita sekarang pindah di bagian belakang. Bagian belakang ini sempit. Untuk tinggi badan saya yang sekitar 172. Ini cukup sih. Tapi posisi duduknya ini kalau untuk perjalanan jauh benar-benar menyiksa ini. Tegak. Ini benar-benar menyiksa. Tapi kalau untuk anak kecil mungkin cukup sih. Dimensi bagasi untuk Nissan March ini, ya kita lihat, bisa deket bang. Luas banget, ini gede. Yang sekelas MPV, low MPV itu kalah dengan bagasi Nissan March ini. Ini gede banget. Ini nampung banyak ini. Oh, ini bisa dilepas. Ini kebetulan udah lepas ininya, penguncinya. Ini gede banget. Nah, ini yang ditakutkan kalau misalkan Anda punya, misalkan bapak-bapak ya, Anda bapak-bapak kalau punya anak cewek kemudian dibelikan Nissan March, kemudian dia waktu itu pas ngambek. Nah, hati-hati. Kalau bagasi ini terisi penuh, biasanya dia mau minggat. Misalkan ngambek, terus tiba-tiba dia ngisi bagasi yang segede ini dengan barang-barangnya, karena ini gede banget, ini bisa nyimpan lemari nih. Bisa dipastikan dia mau minggat. Nanti hati-hati untuk buat bapak-bapak yang punya anak cewek, kebetulan punya mobil Nissan March. Oke, kita tutup. Ini kalau dari belakang, kalau misalkan ini posisi mobilnya agak tinggi, ini seperti Nissan Juke, Nissan Juki. Kalau untuk stop lamp, ini udah LED ya, tapi LED yang biasa. Terus sein masih menggunakan lampu bolam. Kebetulan ini sensor parkir ini pasangan sendiri karena tadi head unitnya juga udah diganti. Jadi ini bukan bawaan, kalau yang bawaannya nggak ada sensor parkir.
kabin Nissan March. Ini kebetulan cuacanya panas ya, ini AC-nya nggak kerasa panas, nggak kerasa dingin. Nah kalau untuk feel berkendaranya, ini untuk kekedapan suara ini memang masih masuk, tapi kalau untuk dibandingkan dengan komputer lain ini masih cenderung lumayan senyap. Terus kemudian ini handle-nya enak, ini kan. Jadi kalau untuk nyelip-nyelip itu enak. Misalkan untuk memecah kemacetan. Ini kok panas ya Bang? Oh iya. Lupa belum mencet AC-nya. Oke, kalau mungkin untuk teman-teman berpikir kalau penampilan saya di sini seperti sopir angkot kan pakai aduk, ini jangan salah ya, ini bukan supir angkot. Ini dulu jelek-jelek kayak gini dulu pernah jadi supir pribadi Jepang. Dulu saya pernah nyupirin bos saya. Naik Toyota Velfire, jelek-jelek kayak gini baru penampilan kayak supir angkot kayak gini, dulu pernah naik Velfire. Ini kan suara mesin kan masih kedengaran ya dalam kabin ya. Terus kemudian suara ban atau suara ini aspal ini masih masuk. Tapi cuman kalau dibandingkan dengan komputer lain ini masih lumayan cenderung kedap. Mesinnya empuk, enak sekali. Untuk posisi setir sama posisi jok ergonominya ini sudah sesuai sih. Jadi nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu bawaan. Tapi pula ini sudah tilt steering, karena tilt steering masih bisa diatur. Sayangnya ya belum teleskopik. Ini kebetulan kita melibas jalan-jalan yang ini ya, nggak begitu rata, jadi aspalnya banyak yang ngelepas. Jadi suaranya kebetulan masuk atau lumayan bersih dengan kabin. Tapi kalau untuk suspensi ini masih lumayan mendingan daripada yang lain. Kalau dibandingkan dengan Agi atau Ayla, ini masih beda jauh. Masih enakan kaki-kaki dari Nissan March ini. Kemudian kalau untuk teman-teman misalkan kalau di ini ya, di jalan tol, ini jangan sekali-kali kalau menggunakan mobil yang dimensinya kecil kayak gini, jangan sekali-kali atau kalau bisa jangan tancap gas. Ini soalnya bahaya. Ini kalau mobil tipe kecil kayak gini, yang low hatchback kayak gini, ini kalau kecepatan di atas 100 km per jam, itu biasanya kan jalan tol itu kan anginnya kan kenceng. Itu nanti bisa ini ya, bisa terbang mobilnya. Terbang dalam arti bukan terbang naik, tapi terbangnya kebalik ke samping gitu kan. Iya bahaya. Saya pernah ini kan kebetulan pernah punya pengalaman di Jepang waktu itu mengendarai mobil Nissan apa ya? Itu lupa. Nissan Moko. Ada nanti tipenya Nissan Moko di Jepang itu. Mobil tipe Keker CC 650. Waktu itu saya coba tancap di jalan tol. Itu anginnya pas kenceng. Itu mobilnya kayak terbang, jadi kayak agak ini. Terbang ke samping kayak gitu kan. Setelah itu kan saya kurangin kecepatannya karena takut kan. Jadi kalau bisa teman-teman kalau jalan tol itu kan anginnya kencang, itu jangan tancap gas. Kecuali mobilnya truk Fuso. Tancap gas monggo, paling jebol mesin. Nah, kalau juga misalkan teman-teman punya keluarga kecil, misalkan punya anak 1 atau maksimal 2, terus misalkan pengen bepergian dalam kota, cocok sekali pakai mobil yang tipe-tipe kayak gini. Ya ruangan kabin nggak begitu luas, cuman cukup lah kalau untuk berempat. Tapi kalau untuk berlima, misalkan 3 ini diisi 3 orang, baris kedua diisi 3 orang, dipaksa 3 orang yang kebetulan mungkin usia dewasa atau yang usia udah anak seusia anak-anak SMA, itu kelihatan tersiksa ya, kasihan. Jadi kalau masih untuk anak-anak, mungkin kalau untuk kursi apa seat kedua, baris kedua atau baris penumpang itu masih bisa. Tapi kalau untuk anak orang-orang dewasa kasihan. Kalau untuk jarak dekat nggak apa, kalau untuk jarak jauh nanti
keluar mobil ini bisa jadi robot, jalannya kayak jadi kalau bisa ya diisi sesuai porsinya aja sih. Ini hampir mirip dengan pengendalian dari Kekar. Kekar itu mirip-mirip kayak gini, cuman kalau ini untuk mobil ini tipe sekelas 1 mesin 1,2 ini agak lebih apa ya, lebih berisi dikit. Kekar itu ya kalau untuk, wah ini bapaknya ini mesin 650 660 ya enteng banget, jadi juga nggak cocok untuk kecepatan tinggi.